قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم الدارين آمين. روي أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا فقال كدار لها باب دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umrah, wahai yang paling panjangnya usia para nabi. Ini paling panjang usianya para nabi, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui dalam ayat Al-Quran, Allah menceritakan dakwahnya Nabi Allah Nuh itu 950 tahun. 1000 kurang 50. Alfasana illa khamsinah aman. 1000 kurang 50, 950 tahun dakwanya. Nah, orang berdakwah itu masa dari bayi kecil kan enggak. Orang berdakwah itu minimal itu dari remaja. Dari remaja berdakwah. Nah kalau 950 tahun dakwanya, berarti usianya lebih dari itu. Nabi Muhammad mendakwakan Islam dari usia berapa? 40 tahun. 40 tahun. Nah, berarti sebelumnya kan berlalu hari demi hari dari kehidupannya, dan itu adalah umurnya. Sama dengan Nabi Allah Nuh, panjang Nabi Allah Nuh ini. Begitu panjang umurnya Nabi Allah Nuh di antara para nabi dan rasul, sehingga malaikat Jibril mengatakan ya atwalal anbiya'i umrah. Nabi yang paling lama hidupnya, nabi yang paling panjang usianya. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Nuh, kaifa wajadta dunia? Bagaimana kamu mendapatkan dunia? Menilai dunia. Nah, tanya itu kepada yang lama pengalaman hidupnya di atas dunia. Walaupun ada nabi dan nabi sebelum dan setelahnya Nabi Nuh, tapi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Nuh, kenapa? Karena lebih lama merasakan dan memiliki pengalaman di atas dunia daripada nabi-nabi sebelumnya atau setelahnya. Kaifa wajadtad dunia? Bagaimana kamu merasakan dunia ini? Kamu merasakan dunia ini bagaimana? Hidupnya kamu ini panjang ini, yang kamu rasakan apa? Katanya Nabi Nuh, kadarin. Dunia itu seperti rumah, lahababan, yang punya 2 pintu. Dakhaltu min ahadima, aku masuk dari salah satu pintu tersebut, wa kharajtu minal akhar, dan aku keluar dari lainnya. Ya, bahwa orang masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lainnya. Masa butuh waktu lama? Butuh waktu yang panjang? Enggak. Kita masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, cuma menitan. Gede masjid misalnya, kita jalan masuk dari pintu, keluar dari pintu, tetap butuh menitan, bukan jam. Nabawi
Masjid Nabawi besar, lebar. Coba masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lainnya, butuh menitan. Kita punya gambaran misalnya, karena rata-rata belum pernah kan ini umroh, ya, Masjidil Akbar mungkin pernah lah sebagian besar. Masuk dari pintu ke pintu yang lain, menitan, bukan jam-jaman, menitan, walaupun besar. Katanya Nabi Nuh ya seperti itu masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lainnya, singkat, tidak lama. Nah, jadi walaupun Nabi Nuh itu umurnya panjang, tapi menganggapnya itu singkat. Lah singkat itu dibanding dengan apa? Dibanding apa yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang benar-benar memanfaatkan hidupnya untuk ibadah, pahalanya, kenikmatannya, kebahagiaannya itu sangat singkat. Kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita puasa, kita bersedekah, melakukan kebaikan ini, kebaikan itu cuma tahunan. Sebentar dalam kehidupan kita, sebentar dalam kehidupan kita, sedikit dari kehidupan kita. Tapi yang diberikan oleh Allah, balasan dari apa yang kita lakukan itu tidak sebanding. Tidak sebanding. Makanya kata Nabi Nuh, waktu yang sedikit dengan balasan yang begitu besar dari Allah bagi orang yang benar-benar memanfaatkan kehidupannya di atas dunia. Kita kerja 1 bulan bisa dapat mercy. Kita kerja 1 tahun bisa punya istana. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi mau menjadi orang terkaya di dunia misalnya. Lah, itu butuh tahunan, puluhan tahun, bahkan mungkin bisa ratusan. Bisa ratusan, mungkin dari turun menurun baru dia menjadi yang terkaya. Kakeknya kerja, dilanjutkan ayahnya, dilanjutkan ke cucunya, baru cucunya ini dinobatkan menjadi yang terkaya. Tapi apakah dari hasil dia? Enggak, dari hasil sebelum-sebelumnya. Butuh waktu yang panjang. Tapi kita bisa meraih kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibeli dengan apapun yang kita miliki di atas dunia dengan memanfaatkan usia yang sedikit. Makanya itu panjangnya umur sekalipun kemudian kita gunakan dengan kebaikan sebanyak apapun, itu sebetulnya sedikit dan sebentar. Makanya katanya Imam Al-Ghazali itu di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengingatkan gitu, Pak. Kita ini hanya ayam qalail. Beliau mengatakan ayam qalail. Kita ini berada di atas dunia ini hari-hari yang sedikit. Hari yang sedikit. Kenapa? Dibandingkan dengan hari di akhirat. Bagaimana kita ketahui satu harinya seperti berapa? Satu harinya seperti berapa? 1000 tahun. Satu hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Berarti kan sedikit. 1 banding 1000. Berarti hari kita ini sedikit. Ayam qalail. Kita butuh sabar di waktu-waktu atau di hari-hari yang sedikit, katanya Imam Al-Ghazali. Sabar menjalankan kebaikan, ketaatan. Sabar meninggalkan kemaksiatan, kejahatan. Sabar melawan kebosanan, kemalasan. Karena kita akan menggapai sesuatu yang sangat besar dan mahal, yang tidak bisa kita gapai dalam kehidupan kita, ya, kemewahan dunia seperti itu, ya. Nah, karena itu katanya Nabi Nuh, kadarin lahababan,
Seperti rumah yang punya 2 pintu, dakhaltu min ahadihima, aku masuk dari satunya, wa kharajtu min al-akhar, aku keluar. Padahal lama loh ini hidupnya Nabi Nuh. Ya, sehingga beliau beranggapan cuma masuk dari pintu, keluar dari pintu yang satunya. Ya. Lah kematian ini mau nggak mau pasti datang. Fal mautu atin an garib kullun lahum minhu nasib. Kematian ini dalam waktu dekat akan mendatangi kita. Nggak ada yang lepas dari kematian. Setiap kita sudah punya ketentuan dari kematian. Kullun lahum minhu nasib. Tidak akan mungkin terlewatkan. Tidak ada yang tidak tercatat. Kalau undangan itu keundang semua. Nggak ada yang kelewatan. Jadi tidak ada yang kelewatan. Ini undangannya Allah, ini panggilannya Allah. Kalau panggilannya Allah ini nggak ada yang kelewatan. Kalau panggilan aparat, ya, itu mungkin bisa kelewatan. Antara kelewatan dengan sengaja atau memang kelewatan karena lupa. Seperti orang mau mengundang teman dalam acara, kelewatan karena tidak ada dalam pikirannya sama sekali, atau memang disengaja nggak diundang, kan gitu ya. Tapi kalau kematian nggak ada yang kelewatan. Masing-masing dari kita punya bagian. Kapan waktunya? Kullun lahum minhu nasib, ada waktu, punya bagian kematian dan punya tanggal dan tahun dari kematiannya. Wis, nggak mungkin lepas. Man kana danin au nasib fahuwa musibah amah. Mau dia orang baik, mau dia orang bejat, mau dia orang soleh, mau dia orang jahat, mau dia orang yang abid, ahli ibadah, alim atau jahil, fasik, kafir, muslim, mukmin, munafik, itu kematian adalah musibah amah. Mau nggak mau menjangkit semuanya, mengenai semuanya. Tidak ada yang terlepas dari kematian. Lalu kalau sudah kematian datang, thumma idza muta'atuk wa ghassanuk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jifa khamah. Ya. Kalau sudah kamu mati, ya, sudah kematian itu datang kepada kamu, ya, dimandikan, dikafani, kemudian disolati, dihantarkan jenazah kamu ke kuburan, wa alhaduk, kamu ditidurkan di liang lahat. Kalau sudah kematian datang, mandikan, dikafani, disolati, diantarkan jenazah kita, kemudian ditidurkan di liang lahat. Setelah itu sudah ditutup kita, sudah dikubur. Menjadi apa kita? Pohon berbuah, buahnya menghasilkan? Tidak. Menjadi apa kita? Emas, perak, berlian? Enggak. Sirta jifa khamah, kamu akan menjadi bangkai yang busuk. Mau jadi bangkai yang busuk, ganteng, gede badannya, bersih, dan yang lain sebagainya. Mungkin bau dikit nggak mau, bau dikit mandi, bau dikit sabunan misalnya ini. Keringetan lepas baju ganti yang baru, mandi dan yang lain sebagainya. Tetap mau gimana pun sirta jifa khamah, kamu akan menjadi bangkai yang busuk. Ada bangkai wangi, ada bangkai yang busuk, akan menjadi bangkai yang busuk. Nah, itu kita. Jadi kematian pasti akan datang. Kapan datangnya? Tidak lama. Dalam waktu dekat akan datang kepada kita. Nah, akan datang kepada kita. Karena itu kita harus mempersiapkan kematian ini dengan baik. Dalam syair yang lain, wa ma hiya illa lailatun ba'da lailatin wa yaumun ila yaumin wa syahrun ila syahri. Hari hidup kita di atas dunia itu kita melewati malam demi malam, hari demi hari, atau bulan ke bulan. Ya, malam ke malam atau hari ke hari, bulan ke bulan. Marahil.
itu adalah fase perjalanan kehidupan. Yudninal jadid ilal bilah, yang bertambahnya hari, ya, bertambahnya waktu, itu berarti yang baru akan mendekat kepada kerusakan. Kita beli pakaian baru, setelah kita beli, kita pakai kan. Lah setelah kita pakai, satu kali kita pakai, kotor kita taruh, kita cuci, kemudian kita pakai lagi, itu mendekat kepada menjadi lebih baik pakaian itu atau menjadi rusak? Menjadi rusak. Pakaian tadi itu hari ke hari itu menanti kerusakan. Mungkin bolong, mungkin sobek, dan semisalnya. Jadi berjalannya waktu pakaian itu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, atau dari bulan ke bulan, itu menuju kerusakan, ya, menuju kepada kerusakan. Wa yudlina aisla al-kiram ilal qabri, membuat orang yang asla al-kiram ilal qabri, orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang memiliki jabatan, lakon misalnya, itu akan membuat mereka lari atau berjalan menuju kuburan, tempat tinggalnya. Wa yatrukna azwajal ghuyur li ghairihi, akan meninggalkan istri-istri yang dia cemburui bila didekati orang dan lain sebagainya, li ghairi, untuk selainnya. Untuk selainnya. Suami meninggal. Suami meninggal. Yang mana suami ini semasa hidupnya, jangan sampai ada yang berbicara dengan istrinya, melihatnya, dan semisalnya, apalagi memegang dan lain sebagainya. Marah dia. Tapi kalau dia sudah mati, istrinya bisa menjadi untuk yang lain. Masa dia akan bangun? Duh, mana sati kok? Bojoku kuat kon rabi, langkai dulu mayitku. Loh, kau harus mati. Kamu sudah mati, kok mau dilangkai lagi? Ya kuburannya sing dilangkai, mayitmu harus mati sana. Sebegitu juga baliknya. Istrinya kalau ada suaminya berbicara dengan perempuan padahal tanya alamat, harus ngamuk. Ngomong-ngomong sampai sopo awakmu ayo. Cemburu. Tapi aneh loh, kadang-kadang istri itu aneh. Ya. Ini baca saya, baca. Karena sering kelihatan, bukan tidak kelihatan. Ya. Suaminya entah itu beres-beres apa, ada laki-laki lain. Istrinya berbicara dengan laki-laki itu ya biasa istrinya. Suaminya ya biasa nak ngamuk. Giliran istrinya ngelihat suaminya berbicara dengan orang perempuan, haram itu, sampai ngomong-ngomongan, sampai guyonan misalnya. Aneh. Ya orangnya ada di sini, ada orangnya, ada. Ya. Beres-beres gini, istrinya ikut omongan. Tidak ada perlunya istrinya omong-omongan sama orang tadi itu, nggak ada perlunya. Mungkin orang itu berhenti ngajak omong suaminya, ini karena bantu suaminya ikut ngomong pada laki-laki itu. Ada, tapi ya gitu, suaminya nggak ngamuk. Tapi giliran kalau istri omong-omongan sama perempuan, suaminya ikut ngamuk, lucu ah. Lucu itu. Nah, tapi kalau sudah mati istrinya, suaminya nikah lagi, terus mau apa? Ngamuk, bangun dari kuburannya, lah nggak mungkin kan? Lah ya terkunal azwaj al-ghayur li ghairihi, yang punya pasangan akan meninggalkan pasangannya untuk selainnya. Waslubna ma yahwi syahim minal wafri, apa yang dimiliki orang pelit, yang disimpan rapat-rapat,
yang tidak dikeluarkan sama sekali walaupun sepeser pun, akan mau tidak mau keluar dari kepemilikannya, diambil yang lain. Itu kematian. Paham ya? Itu kematian. Jadi masing-masing dari kita ini akan mati, dan apa yang kita miliki akan menjadi milik yang lain, untuk orang lain. Dalam arti kehidupan kita ini manfaatkan dengan baik untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Waktu, harta, dan yang lain sebagainya dari apa yang kita miliki ini manfaatkan betul untuk Allah. Kalau tidak, kita hanya mendapatkan penyesalan dan kerugian. Waktu kita miliki enggak kita untuk Allah. Untuk apa? Bersenang-senang dengan keluarga. Duduk manis dengan anak dan istri. Cerita, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Wis. Terus salatnya kamu, Al-Qur'annya kamu, sedekahnya kamu, ilmunya kamu, dan lain sebagainya. Enggak ada. Rugi kamu. Kamu mati menjadi tanggung jawab untuk mereka. Kamu membawa beban mereka. Kalau mereka bodoh, kamu enggak mengajarinya, mereka enggak kamu didik dan yang lain sebagainya, apa yang mereka lakukan, kamu yang akan mendapatkan kesusahannya. Begitu juga harta yang kamu pelit untuk bersedekah, membantu fuqara masakin dan yang lain sebagainya, maka kamu akan menjadi menyesal karena itu bukan harta kamu. Harta kamu adalah yang kamu sedekahkan. Nah, karena itu kita harus manfaatkan benar. Karena apa yang kita miliki, orang pelit sekarang nyimpen, jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang keluar, lu simpen rapat-rapat, belani kelaparan dan lain sebagainya. Tapi mati sudah percuma. Mau nggak mau, bukan miliknya dia. Yang tadinya dia nggak mau ngasih anaknya, takut berkurang, mau nggak mau akan diambil. Nggak mau ngasih mantunya, misalnya, mau nggak mau kalau mati akan ke anaknya yang akan dipakai ke mantunya. Mau nggak mau itu. Cuma akal kita aja yang dirusak sekarang ini. Ya, kematian itu akan merubah segalanya. Apa yang kita tanam, apa yang kita jaga, apa yang kita ini nanti akan lepas. Akan lepas. Makanya kehidupan kita ini sesuatu yang tidak lepas yang harus kita jaga. Apa yang tidak lepas? Ya amal kita ini yang tidak akan lepas. Kebaikan kita ini nggak akan lepas. Ya itu yang harus kita jaga. Bukan sesuatu yang akan lepas menjadi milik orang lain atau atas nama orang lain, itu yang kita jaga. Harta itu akan menjadi atas nama orang lain dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu mudah-mudahan dicabutnya nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi, diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. هدى الله معشوق الجمال إلى الهدى وجنبه ما يختشيه من الردى ونفس حسود أسخن الله عينه وأصاره حتى يبيت مسهدا ولا بريحات تهدي لنا ضبية الحمى من المسك والكافور في غفلة العدا أحب لها دمون والنجد والربا وخيلة والشعب الذي نوره بدا محجبة من هاشم ومحمد عليه صلاة الله دابا وسرمدا فلا تعذلوني في المليحة واعذروا
فقلبي بها يمسي عليها كما غدا. فيا أيها العذال رفقا ورحمة بصب كئيب عيشه قد تنكدا. ولا تتوهم ضبية الحي أنني صبوت معاذ الله والحادي قد حدا. وساقني كالشوك يكسد معهدا به نزل الأكوام في روضة الندى. بعيديد حي الله عيديد كله بسارية كما شر البرق أرعدا. وجاز الرياض الخضر من وادي النقا بزنبال من بشار ما كمري شدا. وأما الفريط النور مع أهل بقدر هواتيل غفران مع الأمن من ردا. فكم ضمن هاتيك المكابر عارف وحبر به في ظلمة الجهل يهتدى. بعيد عادت كل عيد أنيسة مع الجيرة الغادين من معشر الهدى. أئمة دين الله يدعون خلقه إلى بابه طوبى لمن سمع الندى. وسار إلى الرب العظيم مبادرا لطاعته يرجو النعيم المخلدا. ويخشى عذاب الله في ناره التي يخلد فيها من طغى وتمردا. ولم يتبع خير الأنام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى. ولم يتبع خير الأنام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر المدى. والحمد لله رب العالمين. أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل منوان واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك. فاتح بني قبول وإقبال وصالح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والروح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح الإمام حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم ومحبهم المتاركين بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا رؤيسنا أجمع الله من دين سيدنا عبد الله بن أحمد سيدنا علوي بن بدر بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الشيخ بن مسكرة وبن أبي سكران ومن الله وإخوانهما والحبيب عبد الله يدروس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب شعيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري من العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد البارك والشهرات وغزيبات بالبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأوصوني ما فرهم مشايخي مدلمين المحبين المدركين بهم ولا روح الحبيب جعفر بن شيخ السقاف الحبيب زكاة بن حسين السقاف الحبيب بن أحمد السقاف الحبيب زكاة بن السقاف الحبيب حسن بن أحمد باهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف عيسى بن محمد السقاف وأوصوني ما فرهم مشايخي من المحبين المدركين بهم وروح والدينا ووالديكم وأمتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا روح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحق وغيرنا وأموات أهل هذه من أهل لا إله إلا الله وأحياهم من المدين بحاكم من الله وأصلا من الله إن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح عليهم ويكن في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا لسبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين ويرزقنا من ويرزقنا حسن الخاتم عند الموت في خير ولطف عافية على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من نفس الصلاة وعلى من الحيوان وعلى من وشيخنا إنما ومقصد وسلنا وما طلب وطبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية وجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال واللي ورزقنا من رزقك الحلال وشر ما تأتي من الأيام والليال. اللهم لا تحرمنا لخير مع أن شر ما عندنا. اللهم يا من وفق أهل الخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنهم عليه ووفقنا للخير وعنا عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئات. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين.